Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Putra Pamungkas, kelas manajemen A dengan NPM 1002 angkatan 2022. Saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap bisnis. Kelompok 4. Yang pertama ada pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro studi holistik mengenai kinerja, perilaku, struktur, dan proses penentuan keputusan ekonomi dalam skala nasional. Jenis ekonomi satu ini juga mencakup perubahan dalam produk domestik bruto atau PDB negara, ekspektasi inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintahan, kebijakan fiskal, pengangguran, hingga kebijakan moneter. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan, dirumuskan kebijakan yang lebih tinggi. Pengertian ekonomi makro adalah untuk menganalisis seluruh industri dan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya ada tujuan ekonomi makro, ada 3. Yang pertama, meningkatkan pendapat negara. Dengan adanya ekonomi makro, kita bisa mengetahui dengan jelas pendapat nasional negara. Dari sini dapat terukur dengan jelas apakah perekonomian negara kita stabil atau tidak. Kebijakan ekonomi yang nantinya akan diambil pun bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mengatasi inflasi. Pencipta lapangan kerja baru khususnya di bidang teknologi dilakukan melalui investasi pada perusahaan lintasan struktur yang berujung pada kemakmuran ekonomi baik di perekonomian lokal maupun global. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran di dalam negara memberikan dampak yang kurang baik untuk kehidupan sosial dan beban ekonomi negara. Dengan keberadaan ekonomi makro beserta kebijakannya, pemerintah dapat mengurangi pengangguran hingga tingkat full employment. Artinya pengaruh ekonomi makro mampu membuat pemerintah maupun swasta membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada variabel ekonomi makro, ada 3. Yang pertama, merupakan indikator utama yang menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, mencerminkan perubahan ekonomi seperti produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode yang mengurangi daya beli uang, seperti inflasi. Yang ketiga, keadaan saat sebagian angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan meskipun sesaat aktif mencari kerja, seperti pengangguran. Selanjutnya, studi kasus dampak inflasi pada bisnis. Inflasi tinggi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5-6%. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami inflasi tahunan sebesar 5,51% year-on-year. Meskipun secara keseluruhan terkendali dan menurun menjadi 2,61% pada akhir tahun, inflasi ini didorong oleh faktor seperti gangguan cuaca El Nino yang mempengaruhi produksi pangan, misalnya beras dan cabai. Selanjutnya ada dampak pada sektor bisnis. Yang pertama, sektor retail dan barang konsumen, kenaikan biaya produksi. Inflasi menyebabkan kenaikan harga bahan baku seperti beras, penyumbang utama inflasi tahun 2023, dan komoditas impor yang meningkat biaya produksi bagi perusahaan retail makanan dan minuman. Penurunan daya beli konsumen, terutama kelompok yang penghasilan rendah, mengurangi pembelian barang non esensial karena harga kebutuhan pokok seperti makanan ringan hingga 6,73%. Contoh kasus seperti perusahaan retail seperti minimarket, contoh Indomaret, menghadapi tantangan karena kenaikan harga pangan mengurangi margin keuntungan. Konsumen beralih ke produk yang lebih murah seperti merek generic, sehingga penjualan produk bermerek premium menurun. Selanjutnya, strategi adaptasi. Yang pertama ada diversifikasi produk. Menawarkan produk dengan harga lebih terjangkau untuk menarik konsumen berpenghasilan rendah. Yang
Yang kedua ada optimalisasi rantai pasok, bekerja sama dengan pemasok lokal untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor yang terdampak pelemahan rupiah. Yang ketiga ada promosi dan diskon, memberikan promo untuk menjaga volume penjualan meskipun margin lebih kecil. Dengan dampak pada sektor bisnis yang kedua, sektor manufaktur. Biaya produksi meningkat, kenaikan harga bahan baku, misalnya minyak goreng, gandum impor, dan biaya energi akibat inflasi memaksa produsen menaikkan harga jual yang dapat menurunkan daya saing. Penurunan permintaan seperti konsumen yang tertekan inflasi mengurangi pembelian barang dan tahan lama, misalnya elektronik dan furniture, mengaruhi pendapat perusahaan manufaktur. Contohnya kasus seperti industri tekstil dan garmen menghadapi kenaikan biaya bahan baku impor seperti kapas akibat depresiasi rupiah. Namun eksportir tekstil diuntungkan karena produk mereka menjadi lebih kompetitif di pasar global. Untuk strategi adaptasi, yang pertama efisiensi produksi, mengadopsi teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua, fokus pada ekspor, memanfaatkan pelemahan rupiah untuk meningkatkan ekspor ke pasar internasional. Yang ketiga, hedging mata uang, menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya dampak pada sektor bisnis yang ketiga, sektor UKM, usaha kecil dan menengah. Keterbatasan modal, kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi membuat pinjaman lebih mahal, membatasi akses UKM ke modal untuk ekspansi. Penurunan penjual UKM. UKM yang bergantung pada konsumen lokal merasakan dampak penurunan daya beli, terutama untuk produk non-esensial. Contoh kasusnya seperti warung makanan kecil atau usaha kue tradisional menghadapi kenaikan harga bahan baku seperti tepung dan minyak goreng, sehingga terpaksa menaikkan harga atau mengurangi porsi yang berisiko kehilangan pelanggan. Untuk strategi adaptasinya, yang pertama digitalisasi, menggunakan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya pemasaran rendah. Yang kedua, produk alternatif, menawarkan produk dengan bahan baku yang lokal dan yang lebih murah. Yang ketiga, pemanfaatan bantuan pemerintahan, memanfaatkan program bantuan pangan atau insentif pajak dari pemerintah untuk menjaga likuiditas. Selanjutnya ada analisis umum. Dampak negatifnya, inflasi 5-6% pada tahun 2023, meningkat biaya operasional di berbagai sektor, mengurangi daya beli masyarakat, dan menekan margin keuntungan bisnis, terutama untuk UKM dan sektor yang bergantung pada konsumsi domestik. Dampak positifnya, eksportir diuntungkan oleh pelemahan rupiah, sementara inflasi moderat mendorong konsumsi jangka pendek karena konsumen cenderung membelanjakan uang sebelum nilai uang lebih lanjut. Kebijakan pemerintah Indonesia berhasil menjaga inflasi terkendali melalui program seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), penyaluran bantuan pangan beras, dan operasi pasar murah yang membantu meredam tekanan inflasi pada bisnis lain konsumen. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Ekonomi makro memiliki pengaruh besar terhadap operasional dan strategi bisnis. Variabel seperti produk domestik bruto, PDB, inflasi, dan suku bunga mencerminkan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pemasaran pasar, biaya produksi, dan keputusan investasi. Oleh karena itu, pemantauan analisis makroekonomi sangat penting bagi dunia untuk bisnis yang adaptif dan mampu menyesuaikan strategi dan dinamika. Ekonomi memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang. Perencanaan strategis berbasis analisis ekonomi makro menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perekonomian yang terus berubah.
Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.